Sudah. Rutinan malam Jumat tapi diadakan malam Kamis. Udahnya. Halo. Apa kok sibuk kali? Hah? Diam dulu. Udah. Udah, yang laki-laki. Diadakan malam Kamis karena besok insya Allah ada hajat Abi dan Umi ada di rumah, maka ngajinya insya Allah diliburkan. Kalian ngaji di rumah ya, nggak jadi masuk malam kita karena pergi libur. Kalau sore nggak usah dulu lah, di rumah nggak ada orang. Jadi gurunya ada, tapi yang memantau tidak ada, tapi nggak di sini. Ini nggak di sini, ini nggak di sini. Jadi diliburkan sementara ya, apa ya, ngaji di rumah ya. 3 hari lah, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat. Memang libur kan? Nah, itu sebenarnya bukan kebetulan, tapi Allah tuh mau ngasih tahu sama kita kalau kalian baca Quran itu jangan hanya malam Jumat. Baca Yasin itu bukan hanya malam berdoa, amalan, zikiran, sholawatan jangan hanya malam, tiap malam. Tuh, oke? Dibikin rumah Jumat karena biasanya kita malam Jumat. Jadi mau malam apa aja ya tetap rumah Jumat. Nanti kalau udah besar buat rutinan malam Senin sama Ustadz Indra. Rutinan malam Selasa Ustaz Adi, dan malam Rabu Ustaz Asmi ya, dan malam Kamis Ustaz Rafi. Rutinan malam Jumat generasi Mahathirullah ya, amin betul. Rutinan malam Sabtu Eka, malam Minggu Ustaz Pino, rutinan malam rutinan subuh pagi hari Ahad, hari Minggu Ustaz Patu. Sudah besar orang ini ya. Rutinan Minggu siang sholat takbir sama Ustazah Salwa. Amin ya Rabbal. Kalau Allah itu pengen kita jadi keren, jadi baik, siapa yang bisa melarang? Gak kan? Mana pernah dulu lebih kepikiran mau kayak gini, mana pernah. Dulu cita-citanya mau jadi TNI, tanya Mama Agus tuh. Bajunya TNI ada, tembaknya lengkap. Tapi kelas 2 SMP berubah jadi pilot. Gara-gara terbang tiap hari ya kan. Sekolah-sekolah bersama. Alhamdulillah. Kelas 3 SMP berubah jadi bengkel. Salah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Duitnya banyak. Bisa ngumpulkan sekampung tuh kalau jadi direktur Bank Indonesia kan. Gajinya 1 bulan 200 juta. Bapak mama kita aja ya, abang-abang kita gajinya sebulan 1 juta. Ada yang 3 juta ya. Ini sebulan 400 juta dulu. Kipas kita ya. Mandi kelapa pakai duit. Sombong, lap ente pakai duit hipul. Iya kan? Jumpa pengemis, Pak, sedekahnya Pak 2.000. Sedikit amat cepet kasihnya kan. 400 juta sebulan.
minta bagiin apa? Kau kira kalau aku aja duit ini, ya dapatkannya katanya. Saking nggak punya duit, pelit jadi. Ya, ini pelit nggak? Kalian pelit nggak? Ya wajar kalau. Nanti kita ada ceramah lagi sebaca doa. Mamanya, kakeknya, neneknya menteri, gajinya mungkin sebulan bisa sampai 600 juta. Mana pelit kalian? Rumah aja bawa sedekah apa coba? Burger. Makan burger kita Jamal Jumat. Wah macamnya, ya kan? 15.000, bukan burger yang isi kayak di rebun isi goceng. Nah, ini rebun tuh, bang burger goceng, roti kasih daging keras banget. Alat Burger King lapisan pertama, lapisan 2, 3, 4 segini. Makannya betul dari mana makannya? Punya. Kalau jadi orang kaya enak, bisa bagi-bagi. Tapi ada orang kaya yang nggak mau bagi-bagi, ada nggak? Ada, namanya korun, pelit. Mau bagi-bagi nggak korun? Mau juga. Iya, cuma dia jahat. Dia harus diakui sebagai Tuhan, baru dia ngasih budak-budaknya. Kalian jangan seperti kayak gitu ya. Ya kayak Fir'aun mau diakui sebagai Tuhan. Jangan apa? Yang hidup dulu ya. Korun, Fir'aun hidup di zaman Nabi Musa. Dua-dua itu sezaman, cuman yang duluan nanti kita cari lagi kisahnya. Dalam kisah siapa duluan yang hidup. Kalau di dalam yang kita paham, Fir'aun dulu, baru Korun di akhir-akhir ini. Makanya yang dikenal bukan harta Fir'aun, tapi harta Korun. Padahal Fir'aun itu dulunya bikin piramida itu tingginya sampai ke langit kan. Sudah, nah yang pertama tadi disuruh apa ya? Disuruh apa? Kenapa kita buat rumah itu di malam Kamis? Berarti disuruh apa? Disuruh baca Quran tiap hari, doa bersama tiap hari, zikiran tiap hari gitu. Ada yang viral di Trans 7. Siapa nengok TV? Ada nama programnya Expose. Sering memberitahukan hal-hal yang nggak benar. Ada bakso yang campur boras. Ya kamu nih macam mana? Ya saya campur apa dengan pengawet supaya siarannya kepo pun ada juga. Jadi semalam itu masuk ke pondok, diketahui anak-anaknya jalan jongkok, jalannya jongkok sampai ngesot untuk salam sama kiainya. Kiai itu ustaz, tanya duduk, kiainya ngesot. Abi tanya sama dia, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tak tahu jawaban cari amannya. Gini nah, Nabi itu nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, Abi anak pondok, anak pesantren, anak gelandangan juga, anak lapangan juga, ya kan? Semua dipaham insyaallah. Tapi selalu diajarkan adab. Kalau gurumu segini tingginya, kamu segini tingginya, kamu ngomong sama gurumu nengok ke atas atau kamu yang nengok ke bawah? Salah dua-duanya. Kamu nengok ke bawah, gurumu nengok ke atas juga lagi.
Yang benar gimana? Kamu tundukkan badan kamu supaya gurunya nengoknya sejajar. Contoh, alah saya itu. Mi, sini Mi. Bang Azmi lebih tinggi dari Abi. Nah, kalau dia ngomong sama dia kan gini kan, dia tuh gua. Nah, adabnya macam mana? Dia pukulkan sebentar, nggak usah sakit. Gini aja, nah, agak sejajar. Dan selesai supaya tidak menyusahkan guru. Tapi kalau Bang Azmi ini mau dapat poin lebih, dia agak di bawah. Jadi dia bisa gini. Bukan mesti siap tuan, siap bos. Nggak mesti, nggak boleh. Haram itu. Itu berarti menyembah manusia. Itu cukup gini aja. Apa nak? Mata. Garis terus. Nggak mesti juga kamu apa? Gini misalnya, coba kamu duduk bawah apa nyok? Iya, terakhir kami ngomong gini dulu. Apa tadi? Kalau gini juga nih. Apanya tadi gini bilang? Gini jadi kami ngomong. Nah balik. Itu adab berbicara kepada guru atau yang lebih tua. Sama omakmu juga, sama ayah, sama orang yang lebih tua. Jangan mentang kakek-kakek. Ya, sepeda dia pelan. Bawa kereta Aerox. Pakai traction yang double, ini pula sama double power. Masuk kereta pesawat. Pelan. Ada orang hajatan lewat, nggak bisa dari jalan lain, matikan mesin, tuntun. Itu nggak ada di Quran, mana ada? Di Quran itu cuma menjelaskan secara umum. Di mana dijabarkan? Di dalam hadis al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Di mana diajarkan? Di sini, di ma'had-ma'had, di sekolah-sekolah agama. Tapi kalau kayak gini boleh nggak? Ini Abi Dodo nih. Kamu salaman. Berdiri dari sana kemana? Abi segini. Berdiri kamu. Jadi kepala kamu di sini. Kamu tunduk salaman. Begini tangan Abi. Boleh nggak begitu? Nggak sampai kamu masuk neraka, nggak berdosa juga, nggak. Cuman hilang etika, hilang adab. Maka kayak mana diajarkan? Jongkok kan, biar kita sama rata. Gitu. Bahkan kalau di pesantren Jawa sana, mohon maafnya begini. Gini. Abi waktu nikahan banyak bapak-bapak berkumpul. Bukan ustaz orang itu. Ada yang main kartu ditengok. Maksudnya sering nongkrong di warung. Gak semuanya ustaz, gak semuanya sering sholat, enggak. Tapi bapak-bapak Abi hormati semua. Gini Abi jalan, tanya mama. Begini. Gini. Ngesot bisa juga. Cuman kan kayak susah ngesot, ganteng kan susahnya begini. Jelek kali guys, begini. Kenapa? Kalau Abi begini, tinggi badan Nabi lebih dari bapak-bapak duduk. Segini bapak duduk ya. Jadi supaya menjaga kesopanan, ini belakangnya ditutup ini, supaya nggak ditengok pantatnya. Bukan pantat si Badu. Gini. Nah, yang viral di Jawa itu begitu. Jadi kalau kalian ditanya, apa ada Nabi mengajarkan kayak gitu?
nggak tahu dia kisah-kisahnya. Sahabat Nabi itu nggak pernah ada ngomong sama Nabi duduk, sahabat lebih tinggi nggak pernah. Nah, jadi itu dasarnya kenapa pesantren-pesantren Jawa itu seperti itu. Oke? Jadi kalau dibilang boleh, kasih ya. Jadi kalau dibilang boleh ngesot salaman sama guru atau orang tua, boleh nggak? Boleh. Dianjurkan nggak? Tengok-tengok situasinya. Kalau kayak gini bisa kamu ngesot. Kalau di aspal bolong semua batas. Kalau sini kayak tidur pun bisa terletak ini mama. Jadi bisa kalau salaman. Ya. Jangan biasakan kamu lebih tinggi suaranya, lebih tinggi. Kalau pas lagi baris nggak apa, baris upacara. Ini gurumu, dia pendek begini. Jangan kok gini upacara, enggak lah. Dia hanya berlaku ketika salaman, berbicara, dan yang sejenisnya. Kalau jalan nggak mesti. Kalau jalan, ya udah biasa aja. Jangan kau jalan seperti ini. Jogging pagi bersama guru-guru pondok. Ini kau jalan, ada gurunya pendek. Mesti. Kecuali kita mau lewat. Mana ada diajarkan? Kecuali di dalam Quran mana ada? Dia diajarkan melalui adab-adab. Ya, gini. Nabi bilang sama kalian, ada orang-orang yang bilang sama Nabi, Ustaz, kalau Ustaz kayak gitu, sini. Nih, perhatikan ya. Ini Bang Azmi ini sebagai gurunya. Kalau Abi kawan, ini salamannya kayak gini. Ini kawan. Ya. Nih, tangan. Apa kabar boy? Bahkan kalau sesama ustadz itu mau cepika-cepiki, bukan gitu. Saking tazim. Bahkan di dalam apa tuh? Kamu mencium ini, Abi mencium ini tangan kamu. Coba, 1, 2, 3. Kamu cium ini, 3 ya. Sebelum ustadz. Iya, itu ada ulama. Karena apa? Abi mencoba mencium tangan dia nggak mau. Dan dia coba cium tangan Abi, tapi Abi nggak mau. Jadi Abi narik, dia narik. 1, 2, 3. Itulah candaan-candaannya ulama-ulama tuh. Nggak ada yang mau salam. Kau harus tutup sama Gus Putih. Salam. Ada kayak gitu, ya. Semua menarik, bukan untuk disopan-sopanin. Ya. Dia bumbang. Apa dia mau bilang? Kenapa dia bumbang? Salam. Kalau sama guru ini dari bawah. Guru orang tua yang dari bawah. Kamu ambil dari bawah. Ya. Guru. Atau di itu. Jangan. Nggak usah kayak gitu. Cukup aja. Gitu ya. Jangan kamu kayak gini. Kalau kayak gini, mungkin kepada orang yang lebih tua dari kamu boleh. Tapi kalau sama gurumu kena. Ya, nggak ada. Gini ya, mau kena nggak kena. Sebenarnya kalau kamu nggak belajar sama juga, tetap bodoh juga kayak kiamat, ya kan? Tapi bisa jadi karena kamu sentuh ini di bagian fitrahmu, Allah ridhoi pelajaranmu yang diambil dari guru tersebut. Ini kejadian apa? Abi punya anak SMP, bedanya 5 tahun. Begitu dia jadi guru, jadi artis terkenal, salaman lagi. Gak mau, dia gak sudi meletakkan ini. Abi bilang aja, ya Allah, ku ridhoi apa yang kau ridhoi. Kalau kau gak ridho, aku pun tak ridho, gitu. Dan Nabi tahu ilmunya pada hilang yang kayak gitu. Ya, jadi siapapun, apalagi terutama orang tua kamu, jangan orang tua kamu nanti udah kamu jadi presiden, kamu salaman Pak. Saya Pak.
Sepak kan kalian nanti. Cium. Kalau perlu kau pulang nanti nak bawa tas ransel tentara, taruh tasmu, cium kakinya. Orang tua cium kakinya. Tahan nafas tadi, mana tahu habis dicium. Dan kau bilang, weh, jangan dosa kalian. Ya kan? Bawa kakeknya mau bekerja. Terakhir, kita dari dulu bahasa Quran. Ada yang viral video ngasih duit. Ini ada guru, terus kamu salaman, kamu ngasih duit. Pak, Yai, Bu Nyai, kalau perempuan yang ustaz saja, doakan anak saya jadi anak soleh. Kamu masukkan duit. Boleh nggak? Coba, boleh nggak? Kalau kamu ridho, nggak ada paksaan, boleh. Tapi kalau ada paksaan, itulah dia namanya jualan agama. Jualan agama nanti besar pula si tamak, si mati pula nanti besar. Ayo, siapa yang mau saya doakan? Bayar 5.000 satu doa. Kalau doanya agak panjang 50.000. Jamaah-jamaahnya pula mau kan? Aku mau. Cari sepati 5 juta satu malam. Di iPhone dia 2 kali pertemuan. iPhone 14 Pro. Jangan ya. Tapi kalau lillahi ta'ala, ditanya sama Abi tuh. Guru bukan wali kelas saja yang dikasih. Semua guru dikasih hari guru tuh. Walaupun roti pulis goceng-goceng. Kasih gelas. Apa yang ada di rumah bawakan bungkus kasih. Gak bisa kita kasih yang lebih kepada guru. Apa yang ada kasih. Cuma kalau udah dimanfaatkan gak boleh. Paham tuh. Jadi kalian sama guru TK, guru SD, SMP, guru SMA, guru ngaji, bebas saja. Namanya kok senang. Mama ayahmu ketika di luar rumah ya guru. Oke? Nah, ada lagi yang lebih viral dari itu. Bersihkan rumah. Belum pernah kalian bersihkan rumah guru kalian kan? Udah. Kalau misalnya sekali 2 kali wajar. Tapi kalau setiap hari, misal Nabila, kamu tiap jam 4 sore, tiap hari pokoknya bersihkan teras rumah Abi. Kalau enggak kamu enggak dapat berkah, didoakan kamu nanti enggak dapat ilmu. Itu enggak boleh. Enggak boleh begitu. Tapi kalau kamu saya mau inilah khidmat bersihkan rumah Abi yang teras saja setiap hari biar saya dapat keberkahan. Kalau sukarela nggak apa-apa, tapi kalau dari Abi yang nyuruh dari sini nggak boleh. Tapi kalau kamu sendiri boleh. Apalagi kalau sesekali boleh. Nah, kalau dia sistem ini ada di salah satu foto, diwajibkan pakai piket membersihkan rumah kiai sampai merelakan waktu anak tadi belajar. Kalian ini waktunya disita pakai piket bersihkan rumah Abi biar gak capek-capek Abi bersihkan gak bayar. Ya, tapi kalian kekurangan waktu untuk belajar, itu yang berdosa Abi. Ya, ini semua bakal jadi orang besar. Jangan pernah zolim sama orang lain. Ada pondok yang rubuh kemarin, tahu? Pondok yang rubuh. Nah, pondok yang rubuh itu yang meninggal ada beberapa orang, yang hilang ada banyak orang. Tapi menurut kalian siapa yang salah? Kalau ditanya yang salah, gak bisa kita jawab karena pondok itu tempat orang beramal, yang belajar beramal, yang belajar beramal. Paling kita cuma bisa jawab qadarun, ketentuan Allah. Cuma anda diminta tolong. Kalau kalian nanti, ini pun juga nanti ngecor, itu pasti dilibatkan masyarakat, wali santri yang mau ikut ngecor silakan. Dia pun meletakkan batu pertama, masukkan bismillahirrahmanirrahim. Dia pun usut batu, masukkan. Tapi kalau kalian petekelan naik sampai ke atas, dia ngecor di bagian atas, dia metes dari bawah, turunkan.
Kejadian yang di viral di TV itu begitu. Dia manja tanpa pengaman. Kalau satu amplop itu amploplah semua besi-besi penyangga. Makanya nggak boleh. Kalau gotong royong pakai tenaga santri, ya selama santri nggak terbebani boleh. Kalau diwajibkan nggak boleh. Kamu kalau nggak ikut ngecor, kamu nggak keling, kamu di atas, nggak habibin boy ilmu, itu nggak boleh. Tapi kalau sukarela boleh. Tapi kalau ngecor itu jangankan masjid, jangankan pondok, jalan pun ikut. Walaupun nanti cuma dapat gorengan, ya kan? Gotong royong kemarin ikut nggak kalian? Enggak. Enggak kan? Itu lah nggak pernah. Tapi kalau gotong royong tuh, gotong royong masalah itu enggak? Jadi dapat amal aja. Dah. Semoga semua yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala.